Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya kita akan melanjutkan pelajaran di kaidah-kaidah bahasa Arab kita ya. Itu dari kitab Mukhtarat fi Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah. Baik, kemarin di pertemuan pertama kita bahas di muqaddimahnya ya. Itu pembagian tentang kata ya. Kemudian apa? Kalimat ya. Baik. Karena nanti inti bahasa adalah dari sini menuju ke sini. Nah, ini bahasa itu ya. Jadi dari kata yang disusun akan menjadi sebuah kalimat ya. Nah, kalau kata dalam bahasa Arab, jadi setiap kita belajar bahasa pasti skemanya gini, dari kata menuju kalimat. Karena kalimat inilah nanti akan difahami oleh orang yang mendengar. Nah, kemudian kata dalam bahasa Arab atau kalimat ini terbagi menjadi berapa kemarin? 3 ya. Yaitu apa? Isim. Taib. Nah, bagi menjadi 3 yaitu apa? Isim. Taib. Kemudian apa? Fi'il. Kemudian apa? Harfun ya. Isim, fi'il, huruf ya. Taib. Nah, kemudian kemarin kita sebutkan ciri-ciri isim. Kita kemarin sebutkan 3 bagian fi'il. Kemudian kita kemarin sebutkan tentang apa? Jenis-jenis huruf ya. Secara global dulu ya. Taib. Nah, ini pelajaran kita kemarin ya. Taib. Ini pelajaran kita kemarin ya. Mengenalkan kalimatun atau kata. Mengenalkan jumlatun atau kalimat ya. Taib. Nah, kemarin jumlatun atau kalimat ini harus memiliki apa? 2 syarat ya, sehingga dikatakan sebagai kalimah ya. Apa syaratnya? Yang pertama, lebih dari 1 kata ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Mempunyai arti yang sempurna ya. Nah, inilah apa? Kita katakan sebagai apa? Syarat atau syarat dari jumlah atau kalamnya. Jadi lebih dari 1 kata. Yang kedua mempunyai arti sempurna. Nah, ini yang kita pelajari kemarin ya. Kemudian isim itu juga memiliki ciri ya. Cirinya ada berapa kemarin? 5. Ada 5 ya. Kita bahas tentang isim, itu kita bahas tentang cirinya ya. Apa yang pertama Pak Endang? Masukkan tanwin. Menerima apa? Tanwin ya. Bisa dhammatain, fathatain, kasratain. Yang kedua Pak Yudi? Alif lam ya. Yang ketiga? Bu Deris? Nida. Didahului oleh huruf nida ya. Didahului huruf nida ya. Nida atau panggilan ya. Yang keempat, Pak Tony? Didahului oleh apa? Huruf jar ya. Yang kelima, bersambung dengan isim lain ya. Nanti bisa dimurojaah lagi ya. Nah. Kemudian fi'il kemarin ada 3 ya. Apa itu? Fi'il madhi ya, menunjukkan waktu lampau. Kemudian apa? Mudhari ya. Kemudian apa? Amr ya. Kemudian huruf, mari kita bahas apa? Huruf yang khusus masuk ke dalam isim ya. Khusus ke dalam apa? Isim. Kemudian apa? Khusus ke dalam fi'il ya. Kemudian ketiga apa? Mustarakun ya, bisa apa? Bisa isim plus fi'il ya. Nah, ada yang bahasnya seperti ini ya. Jadi yang disyaratkan oleh penulis dalam Mukhtarat ini dia membahas tentang masalah huruf ini, isyaratnya ke sini ya. Karena ini nanti sinkron dengan pembahasan huruf di dalam kitab Mulakhos. Nanti ada juga yang membagi huruf, nanti ada huruf ma'ani, huruf mabani ada. Nanti ada juga yang membagi
huruf amilah, huruf ghairu amilah. Nah, itu terserah ya, nggak apa-apa. Jadi bisa dengan 3 model seperti itu. Cuman kalau penulis di sini dalam kitab Mukhtarat ini membagi huruf dengan huruf-huruf yang beramalan seperti ini ya. Yaitu khusus masuk dalam isim, masuk dalam fiil, masuk ke dalam isim plus fiil. Baik. Nah ini inti pelajaran dari pertemuan kita kemarin ya. Baik. Kemudian setelahnya nanti di bab ini dan seterusnya ya. Ini penulis akan merinci ya tentang hal-hal yang perlu kita ketahui seputar masalah isim terlebih dahulu ya. Nah, kita akan merinci pembahasan seputar apa masalah isim. Isim ditinjau dari ini dan seterusnya. Baik. Ini sambil kita memahami kaidahnya, kita juga menghafalkan kosakatanya yang ada di kitab ini ya. Nanti kitab ini akan terlihat sangat bagus kosakatanya ketika masuk ke dalam ilmu shorof nanti. Jadi contoh-contoh yang dimasukkan oleh penulis dalam kitab shorof nanti itu ya, dalam tasrif itu adalah kosakata yang sering keluar di dalam kitab. Itu kalau nggak salah ada sekitar 600 sekian ya, 600 sekian mufradat. Coba nanti dihitung ya. Itu adalah kosakata yang sangat sering keluar di dalam kitab ya. Baik, sekarang kita masuk di halaman yang ke-6 ya. Ini fasal yang pertama, al-faslul awwalu ya. Nanti yang ketinggalan ya bisa lihat di videonya ya. Ini pembahasan kita kemarin ya. Baik, fasal yang ke-6, al-faslul awwalu al-ismu bin nadhari ila bunyatihi. Ketemu ya judul paling atas ya. Asyarras ketemu? Fasal yang pertama, al-ismu bin nadhari ila ya, pembahasan isim ditinjau dari bunyatihi ya. Dari huruf akhirnya ya. Baik. Ini anak hapus ya, ini pelajaran kemarin ya. Ini kita mempelajari tentang pengenalan istilah di dalam masalah isim ya. Makanya al-faslu al-awwalu ya. Baik. Itu pembahasan isim ditinjau dari segi apa? Akhirnya. Baik. Huruf bangunan huruf terakhirnya ya. Nah, betul. Tadi kan bahwasanya isim itu terbagi menjadi 5 bagian. Apa namanya ada isim terbagi jadi 5 ya. Nah. Jadi isim ya dia bayangkan 5 tanwin, 5 al, dari huruf nida, di awal dengan dia, dan kelima sambungan isim lain. Ada majmuk ya kan, ini ada maksudnya kita pun ngaku ya. Nah, kalau kiranya dia di ini, kalau ikhbaru anhu itu diberikan khobar tuh kata maksudnya al-ikhbaru anhu itu maksudnya ikhbaru anhu itu maksudnya diberikan khobar itu maksudnya apakah karena ada 6 apa sama diri juga? Baik. Itu nanti pembahasannya agak belakangan sih itu. Itu nanti masuk dalam pembahasan balaghah sebetulnya ya. Itu nanti sebagai ciri isimnya ciri isimnya dari isim domir, kemudian ada isim isyarah, kan 5 itu nggak ada dia. Itu al-ikhbar anhu ya. Atau bahasa lainnya itu musnad ilaih namanya. Ada namanya musnad ilaih. Pernah dengar itu nggak? Baik. Jadi ciri isim adalah musnad ilaih atau ikhbar anhu gitu. Contoh gini nih. Enggak sedikit aja ya. Baik. Itu memang ada ciri seperti itu. Kenapa kok di Mukhtarat itu tidak dinukilkan? Karena itu untuk jenjang yang atasnya nanti. Contohnya gini nih ya. Huwa Muhammadun ya. Baik. Huwa, ini isim nggak? Isim, karena namanya isim domir kan ya. Ini isim. Ini ciri isimnya apa? Tanwin. Ini ciri isimnya apa? Coba diperhatikan yang 5 itu ada nggak? Tanwin nggak ada. Al ada nggak? Nggak ada. Terus huruf nida nggak ada. Huruf jar nggak ada. Terus mudhof ilaih nggak ada. Terus
Mana cirinya? Nah itu tadi yang keenam. Namanya musnad ilaih namanya ya. Itu kan pembahasan ilmu balaghah sebetulnya. Musnad ilaih itu artinya yang dihukumi ya. Kalau hukumnya adalah lawannya adalah musnad. Musnad ilaih itu yang dihukumi atau ikhbar anhu lawannya adalah musnad. Nah gitu. Nanti pembahasan itu ada kaitannya dengan ilmu balaghah ya. Jadi ciri isimnya adalah musnad ilaih. Contoh lagi misalkan ya, jalas tuh ya. Saya duduk. Ini kan ada fiil, ini ada isim. Tuh kan isim kan? Karena isim domir kan? Apa ciri isimnya? Nah itu tadi ikhbar anhu. Jadi yang dihukum itu siapa? Saya. Nah itu ikhbar anhu di situ. Ini disebut dengan musnad ilaih namanya. Nah musnad ilaih itu berbeda dengan mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih, mudhof pasti di depan, mudhof ilaih di belakang. Kalau musnad ilaih nggak mesti. Contoh ini ya, ini musnad ilaihnya mana? Ini musnad ilaih. Karena dia yang dikabarkan atau diceritakan ini. Nah musnadnya ini, musnad itu artinya hukum ya. Ini musnad. Atau apa? Hukum. Muhammad, dia itu hukumnya apa? Muhammad. Kalau ini yang dihukumi siapa? Tunya, maka musnad ilaihnya di belakangnya. Ini apa? Sebagai musnad ya. Saya kenapa? Hukumnya apa? Duduk kan gitu. Jadi musnad itu hukum ya. Jadi musnad itu hukum, musnad ilaih yang dihukumi. Paham ya? Contoh lain, misalkan nih, huwa tolibun ya. Hukumnya apa ini? Tolib kan? Yang dihukumi mana? Huwa. Ini berarti musnad ilaih, berarti isimnya ini. Kalau itu nggak usah mikirin musnad ilaihnya, kelihatan itu. At-torik itu dari alnya, nadifun itu dari tanwinnya. Tapi kalau at-torik nanti dicari musnad ilaihnya mana? Torik. Nadif itu kan hukumnya, itu namanya musnad ya. Itu nanti bahasanya dengan ilmu balaghah nanti ya. Kita akan sampai di ilmu balaghah nanti di level ke-20 ya insyaallah ya. Entar sini pokoknya kalau ada sesuatu baca di buku yang lain, ada sesuatu tanyakan. Cuman anak nggak memasukkan ini karena memang di buku itu belum dimasukkan. Nanti ada juga yang mengatakan tanda ciri isimnya itu tak marbutoh. Ada. Pernah dengar nggak? Nah, tak marbutoh itu ciri isim. Cuman anak belum menemukan ya di dalam kitab-kitab itu meletakkan itu sebagai kaidah. Karena itu kaidah itu al-jami al-mani kaidah itu. Artinya dia menyeluruh dan menutup celah untuk masuknya yang lain ya. Kalau memang di dalam fiil sepertinya tidak ada, fiil itu ada tak marbutoh. Tapi di dalam huruf belum tentu gitu. Karena kita belum meneliti apa huruf-huruf yang ada tak marbutoh. Wallahu alam ya. Ketika anak belum dapati di dalam kitab-kitab itu ciri isim, anak belum berani mengatakannya. Ya. Cuman ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kita masuk dulu di materi ya. Tapi pasal yang pertama ini kita bahas tentang isim ya. Isim adalah kata benda ya. Tapi dilihat dari sisi apa? Huruf terakhirnya ya. Jadi tinjauan kita adalah melihat isim dari huruf akhirnya ya. Ada 4 ya. Apa itu? Taib. Isim apa? Maksur ya. Nah. Kemudian yang kedua manqus ya. Yang ketiga mamdud. Yang keempat sahih ya. Nah, ini. Jadi ada istilah namanya isim maksur ya. Maksurun ya. Ada man usun, ada dudun, ada sohihun. Nah, ini 4 ini harus kita fahami ya. Karena terutama yang maksud dengan mankus, nanti ketika kita bahas tentang i'rab ini ada tanda khusus dia. Makanya di sini oleh penulis didatangkan pembahasan ini karena 2 ini ya, terutama ini ya. Kalau mamdud sama sohih ini nggak ada sesuatu yang istimewa. Ya. Tapi kalau yang ini nanti ada sesuatu hal yang istimewa, makanya didatangkan oleh penulis pembahasannya di awal kitab ya. Taib. Isim maksur adalah isim yang apa? Taib. Diakhiri oleh alif. Ya. Nah, jadi alif itu bisa berdiri, bisa seperti ini ya.
Kalau dia udah lebih dari 3 huruf ya, 4 huruf ke atas pasti alifnya seperti ini. Kalau dia masih 3 itu bisa kayak gini ya. Baik. Isim maksur ya. Jadi kalau di sini penulis mengatakan isim maksur adalah ya, isim yang diawali dengan huruf alif ya. Oh ya, Afan, diakhiri oleh huruf alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Ini isim maksur ya. Situ ada ad-dunya, apa ad-dunya? Dunia. Mustashfa, rumah sakit. Mustafa, yang dipilih ya. Mustafa itu arti yang dipilih. Al-asa, tongkat. Al-fata, pemuda. Al-huda, petunjuk ya. Nah, kita lihat seperti itu ya. Jadi diakhiri oleh alif seperti itu adalah isim maksur ya. Kemudian yang kedua ada isim mankus ya, yaitu yang diakhiri oleh ya, ya. Yang ya-nya adalah ya sukun ya. Yang huruf sebelumnya berharokat kasroh ya. Jadi kalau ini diakhirinya apa huruf ya, ya. Sebelumnya kasroh. Kalau ini sebelumnya apa? Fathah. Kalau ini sebelumnya kasroh. Baik, contohnya adalah al-murabbi. Nah, apa al-murabbi? Pendidik ya. Murabbi artinya pendidik. Ar-ra'i, penggembala ya. Bisa. Bisa pemimpin juga bisa ya. Dikatakan penggembala itu ar-ra'i karena dia apa? Memimpinnya. Al-musalli, orang yang sholat. Ad-da'i, da'i ya, penyeru ya. Ad-da'i, da'i atau penyeru. Al-qadi, hakim ya. Bedakan dalam bahasa Arab antara al-qadi dengan al-hakim. Kalau al-qadi itu yang memutuskan di mahkamah ya. Kalau al-hakim itu seperti gubernur, bupati, itu namanya al-hakim namanya. Baik. Jadi kalau yang memutuskan di mahkamah itu namanya al-qadi. Sedangkan yang mengatur pemerintahan itu namanya al-hakim ya. Al-hadi, yang memberi petunjuk. Jadi ada al-huda, ada al-hadi. Kalau al-huda ketika diakhiri oleh alif ya, tapi dia tanpa titik ya, itu berarti apa? Isim maksur. Tapi kalau diakhiri oleh ya sukun, maka itu adalah isim mankus namanya ya. Jadi kita pelajari istilah dulu ya. Baik, di situ ada catatan ya. Apabila al itu dalam isim mankus dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, maka huruf ya juga dihilangkan. Lalu huruf sebelum ya tadi di kasrotain. Mahfum Udah Aris? Jadi khusus yang ini ya. Misalnya kita ambil satu contoh apa tadi? Misalkan ad-da'i ya. Apa ad-da'i? Ya da'i ya. Da'i ya. Ad-da'i ya. Nah, ini kan isim apa? Namanya isim mankus. Kalau kita ditanya ad-da'i ini termasuk maksur, mankus, mamdud atau sahih dilihat dari huruf terakhirnya. Jawaban kita apa? Mankus ya. Jadi kita step by step dulu ya. Nah, ini diakhiri oleh ya sukun, sebelumnya apa? Kasrah. Nah, ketika alnya ini dihilangkan ya, kan boleh pakai al, boleh tidak ya. Sama seperti kitabun bisa al kitabu ya. Contohnya gini nih. Anak kasih gambaran dulu ya. Contohnya misalkan gini ya.
Jadi al-kitabu ya. Kitabu. Bisa apa? Al-kitaba kan gitu ya. Bisa al-kitabina. Jadi harokatnya ada 3. Tergantung nanti posisinya di dalam sebuah kalimat. Nah, kalau ini dihilangkan ya dihilangkan, maka ini jadi apa? Kita bun. Ketika al hilang, otomatis dia apa? Tanwin. Ketika ada al, tanwin hilang. Karena ini nggak bisa bersatu ya. Kalau al kitab jadi apa? Kita ban. Nah, perhatikan di sini ketika fathatain, pastikan dia ditambahi apa? Alif. Kecuali dia tak marbutoh. Kemudian yang ba jadi apa? Kita bin ya. Nah, gini. Paham ya pembahasannya ya? Ini kalau isim itu dalam keadaan normal ya. Kalau ini kan ini sebenarnya normal juga ya. Nah. Cuman ini ada kekhususan. Nah, ini yang dibahas ini ketika alnya ini dihilangkan itu gimana ya? Nah, berarti kalau dia ada iya. Nah, tulis gini aja. Jadi anak samakan aja ya sini nih. Jadi kalau kita compare ini ya. Jadi ketika dalam keadaan dhammah ya. Itu apa? Ad-da'i. Ketika dalam keadaan ini fathah dia apa? Ada i apa? Ada iya gitu kan ya. Kalau dalam keadaan jar apa? Ada i. Nah gini. Bisa dipahami? Jadi kalau dalam isim yang normal itu dhammahnya kelihatan, fathahnya kelihatan, kasrohnya kelihatan. Tapi kalau isim mankus ketika dalam keadaan dhammahnya nggak kelihatan. Dia kelihatannya apa dalam keadaan sukun. Maka nanti ada bahasa apa dhammah muqaddarah. Tapi kalau fathah dia kelihatan. Tapi kalau dalam keadaan kasrohnya kelihatan nggak di akhir ini? Nggak ada. Terlihatnya dia harokatnya apa? Sukun. Maka nanti ini disebut dengan apa? Kasroh muqaddarah. Nanti ya. Nah. Berarti ini ada kekhususan tanda gitu ya. Bisa dilihat dulu ya. Baik. Nah, ketika ya. Ini kasusnya sama ini. Kita ingin menghilangkan alnya ya. Nah, ketika ini dihilangkan, nah ini kan. Jadi kita tidak ingin menggunakan alnya ya. Baik. Gimana jadinya? Baik. Ketika alnya dihilangkan, ya, selama dia bukan apa? Yang fathah ini, maka ya-nya juga ikut hilang. Nanti perhatikan di sini nih. Yang ini. Nah, gini. Berarti dia jadinya apa? Da ini ya. Nah, gini. Ini juga jadi apa? Da'in. Nah. Kalau ini apa? Tetap ada ya-nya. Mafhum sekarang? Coba diresapi dulu. Nah, kenapa kok ini agak rumit seperti ini? Ini karena memang isim yang khusus ya. Namanya isim mankus ya. Coba ana ulang lagi ya. Jadi nanti sebuah isim kata benda atau kata ya. Itu nanti dia bisa punya 3 harokat. Bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh ya. Nah, kapan dia pakai dhammah, kapan fathah, kapan kasroh, nanti tergantung kedudukan dia di dalam jumlah ya, di dalam jumlah atau di dalam kalimat. Nah, antara adanya al dengan tidak adanya al, ini bedanya nanti dari sisi apa? Kejelasannya gitu ya. Contohnya gini, kalau yang ada al itu lebih spesifik, al-kitabu kitab itu. Kalau kitabun sebuah kitab masih umum ya. Ya nanti kita akan sebut dengan apa? Makrifat ini nakirah. Jadi al-kitabu buku itu ya, the book.
Kalau kitabun a book gitu ya. Jadi artikelnya beda. Kalau ini artikelnya the, kalau ini artikelnya a gitu ya. Nah, itu bedanya di situ ya. Al-kitabu buku itu, kitabun sebuah buku atau buku secara umum. Nah, gitu ya. Al-kitabah juga sama, ini bedanya hanya harokatnya saja. Baik. Nah, nanti ada namanya isim mankus yang diakhiri oleh ya sukun. Ini juga dia memiliki 3 keadaan. Keadaan apa? Dhammah, keadaan fathah, keadaan kasroh. Cuman dalam isim mankus, dhammahnya itu enggak kelihatan. Dhammahnya tidak kelihatan. Maka dikatakan sebagai dhammah muqaddarah. Dhammahnya muqaddarah di kira-kirakannya atau disembunyikan ya. Dhammah muqaddarah. Jadi dia terlihatnya ya sukun, cuman ini adalah setara dengan ini gitu. Adai ya ini setara dengan al-kitab. Cuman dhammahnya di sini tidak kelihatan ya. Kalau yang fathahnya dia kelihatan ada iya. Tapi kalau yang kasroh ini juga kasrohnya tidak kelihatan ada nah gitu. Contoh misalkan ya, kapan dia misalkan dia kemasukan huruf min ya. Misalkan dia awalnya al-kitabu ya. Baik. Nah, ketika dia kemasukan min ya. Min ini kan huruf jar kan? Ya. Kata depan ya. Isim yang jatuh setelah huruf jar pasti dia apa? Ya, nah ini ya. Jadi gara-gara ini dia harokatnya apa? Kasroh. Ya. Jadi adanya perubahan harokat itu adanya penyebab gitu. Nah kalau yang tadi ya ada ini normalnya gini ya. Nah ketika kemasukan min jadinya apa? Apa? Kalau belum ada ini ya, jadi sukunnya ini apa? Seakan-akan dia adalah dhammah. Ketika kemasukan min ya, maka dia jadi apa? Tetap ada cuman sukunnya ini seakan-akan dia apa? Kasroh. Cuman dikatakan dhammah muqaddarah, ini kasroh muqaddarah ya. Baik. Nah, ini maksudnya itu ya dalam catatannya. Jadi ketika alnya dihilangkan, maka dia jadi dain. Tapi ketika dalam keadaan fathah dia jadi da'ian, ya-nya enggak hilang. Tapi dalam keadaan jar dia juga ya-nya hilang jadi apa? Da'in. Makanya nanti ketika dalam nahwu ya, ketika ketemu isim mankus yang harokatnya kasrah seperti ini, hati-hati karena ini ada 2 kemungkinan. Bisa jadi dia itu marfu ya atau setara dengan dhammah, bisa jadi dia itu apa? Jar atau setara dengan kasrah. Ya, ini hati-hati ya dalam isim mankus ya. Baik. Gitu ya. Kalau masih agak sulit di diidentifikasi mana sisi sulitnya ya. Karena kalau kita terus mudah terus nanti nggak pinter-pinter ya. Meskipun udah pinter ya, cuman kepinterannya nggak nambah. Gitu Pak Gunawan ya. Bedain itu ya saja untuk membedakan itu fil mankus dengan isim fa'il tadi. Dain itu kan asal kata da'a yaitu dakwah dan dain istilahnya. Terus cara membedakan gimana? Dengan isim mankus antara membedakan isim fa'il dengan isim mankus gitu, apakah itu isim fa'il atau isim mankus? Jadi isim fa'il itu adalah istilah sorof. Mankus ini istilah nahu ya. Oh gitu aja. Nah, gitu aja. Jadi dain ini adalah isim fa'il. Sekaligus ini isim mankus. Dikatakan isim fa'il karena itu istilah sorof. Wazannya apa? Fa'ilun kan, fa'ilun ya. Karena dia mankus dia jadi dain. Jadi ini isim mankus sekaligus isim fa'il. Isim fa'il pembahasan sorof. Isim mankus pembahasan nahu gitu. Mafhum? Nah. Coba ya ketika masih bingung kembali ke
pokok pembahasan dulu ya. Jadi gini, pokok pembahasannya adalah ya, ini fasal yang pertama kita mengenal istilah isim. Isim itu kata benda ya, noun ya, noun istilah. Noun ya. Kata benda yang dilihat ya. Jadi peninjauannya adalah dari apa? Huruf terakhirnya. Jadi fokusnya di huruf akhir. Misalkan di sini contohnya. Nah, gini. Nah, kita melihat huruf terakhirnya saja. Ketika ada isim, kita katakan al-huda kan isim ya. Apa tanda isimnya? Adanya al. Cuman kita bahas lagi. Kalau ditinjau dari huruf terakhirnya ya. Nah, gini kan. Diakhiri oleh alif. Ini namanya apa gitu. Jadi kita baru mempelajari nama. Oh, al-huda ini isim karena adanya al. Dan dia jenis isim yang maksur karena diakhiri oleh alif. Nah, kalau ada ini isim enggak? Isim, kata benda. Karena adanya alif lam. Kalau ditinjau dari huruf terakhirnya, namanya apa? Mankus. Karena mankus diakhiri oleh ya sukun yang sebelumnya kasrah ya. Berarti ini ada ini namanya mankus ya. Nah, gitu. Kita fokus di situ dulu. Jadi mengenal apa? Istilah-istilah isim yang dilihat dari apa? Bangunan terakhirnya atau huruf terakhirnya. Nah, kita lihat ini ya yang di catatan itu ya. Jadi al-murabbi ketika dihilangkan al-nya itu jadi apa? Murabbin ya. Ar-ra'i dihilangkan al-nya jadi ra'in. Al-musalli dihilangkan al-nya dari musallin. Ad-da'i dihilangkan alif lamnya jadi apa? Da'in ya. Al-qadi dihilangkan alif lamnya jadi qadin ya. Al-hadi jadi hadin ya. Baik, kemudian yang C ya. Ada namanya isim mamdud ya. Baik. Isim mamdud adalah isim. Jadi ada namanya isim mamdud ya. Jadi ibarat gini loh, kalau kita belajar tahsin misalnya, kita dikenalkan dulu. Misalkan ada istilah apa? Mat apa? Tobi'i. Mat tobi'i itu apa sih? Nah, gitu. Baik. Ada mat wajib muttasil. Apa sih itu? Mat jaiz muttasil. Apa sih itu? Nah, gitu. Jadi mengenal istilah di dalam ilmu tajwid. Nah, sekarang kita sedang mengenal istilah di dalam ilmu nahwu. Nah, ada istilah namanya isim mamdud. Oh, berarti istilah ini adalah istilah isim ditinjau dari segi apa? Huruf terakhirnya ya. Tapi jenis yang apa? Yaitu isim yang diakhiri dengan huruf hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Dikasih huruf alif tambahan. Karena nanti ada yang di sebelum hamzah itu alif, cuman dia huruf alif asli itu tidak dikatakan isim mamdud seperti maun ya, air ya. Karena mimnya itu hamzahnya itu asli bukan tambahan. Maka ini ditambahkan ya, sebelumnya adalah huruf alif tambahan. Bukan alif secara umum ya, alif tambahan. Jadi mamdud ini adalah isim yang diakhiri oleh apa? Hamzah ya. Yang sebelumnya apa? Alif tambahan. Contohnya apa di situ? Apa? Dawaun ya. Nah, ini kita ngelihatnya yang huruf apa? Terakhirnya ini ya. Ketika diakhiri oleh hamzah sebelumnya alif namanya apa? Mamdud. Dawaun. Apa artinya dawaun? Obat. Dawaun artinya obat. Iktidaun apa? Contoh atau keteladanannya. Iktidak itu kan kuduah ya, keteladanannya. Binaun bangunannya. Samaun langit ya. Insya'un taib.
pertumbuhan, menumbuhkan, menciptakan bisa ya. Mengarang bisa juga ya. Makanya ketika menulis insya Allah nggak boleh apa? Gabung ya. Nggak boleh insya Allah seperti ini, nggak boleh. Karena insya itu bisa artinya menciptakan ya. Kalau nulis insya Allah gimana? Dipisah ya, nah. Gini kan? Jika sya'a berkehendak Allahu ya. Jikalau Allah berkehendak. Tapi kalau insya Allah, nah gabung gini, berarti apa? Menciptakan Allah ya. Waliyadzubillah ya. Hati-hati ya. Bacanya sama tapi nulisnya beda, artinya beda ya. Kalian bacanya insya Allahi, mudhaf ilaih. Taib, ibtidaun permulaannya. Taib. Ibtida permulaan, madrasah ibtidaiyah, madrasah permulaan. Taib. Itu isim mamdud ya. Kemudian yang D ya adalah isim sahih. Isim sahih ini yang paling banyak ya. Isim sahih adalah isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas. Adalah isim yang tidak diakhiri oleh 3 huruf di atas. Jadi tidak ada alifnya, tidak ada ya-nya, tidak ada hamzahnya. Berarti dia sahih namanya. Contohnya adalah qalamun. Mana qalamun? Pulpen ya. Qalamun pulpen. Daftarun. Buku catatan ya, daftar. Saburatun. Papan tulis ya. Mimsahatun. Penghapus ya. Nah ini ya, peninjauan isim dilihat dari huruf terakhirnya. Itu ada latihan ya, pisahkan isim-isim di bawah ini menurut bangunannya masing-masing, kemudian masukkan ke dalam tabel. Ini PR ya. Jadi dilihat ini termasuk jenis yang mana ini ya. Enggak, kurang seru kayaknya ya. Nah, itu untuk PR ya. Nah, sampai dilihat, dicari artinya ya. Atau nggak tahu artinya juga, tapi yang penting sudah mencari ya. Jangan nggak tahu tapi nggak mencari gitu. Sudah mencari tapi belum ketemu, tetap apa dilihat secara zahirnya. Nah. Tapi masuk ke bab kedua ya. Nah, selama-lama yang gampang-gampang gini ya. Tapi coba jeli ya ketika memahami kitab Mukhtarat ini, sesuatu yang Anda tambahkan itu kalau bisa dicatat ya. Baik, sekarang bab yang kedua halaman 8 ya. Kita masih mempelajari tentang istilah isim masih ya. Jadi ketika ada disebutkan sebuah istilah dalam nahwu, itu kita jangan sampai nggak tahu apa maksudnya gitu. Taib al-faslu as-sani ya. Fasal yang kedua ya. Fasal yang kedua. Masih pembahasan masalah isim. Adalah al-ismu bin nadhari ila nau'ihi. Membahas isim bin nadhari ila ya. Nadhar ila ya. Tahu ya nadhar ya? Nah, sebelum jadi ada nadhar, khitbah, nikah ya. Yang penting jangan ada yang keempat ya. Tolak itu jangan ya. Nadhar, melihat, khitbah, melamar, nikah, menikahi. Kalau tolak jangan ya. Jadi nadhar itu melihat. Kalau nadhar ila itu melihat dengan mata ya. Nanti ada nadhar fi ya. Nadhar fi itu melihat dengan hati atau merenungi dengan hati ya. Jadi huruf yang jatuh setelah sebuah entah kata benda atau kata apa namanya? Kata kerja ya. Itu memiliki pengaruh dalam arti. Jadi al-faslu asani, fasal yang kedua ya. Nanti kita akan bahas tentang angka-angka insya Allah ya. Diselipkan bagaimana sih cara
mengucapkan angka 1, 2, 3, atau gimana cara mengatakan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya ya. Ini penting juga ya. Baik. Sekarang fasal yang kedua, kita melihat isim dilihat dari segi apa? Jenisnya ya. Jadi dalam bahasa Arab, kata benda itu memiliki jenis ya. Atau bahasa mudahnya memiliki jenis kelamin lah gitu ya. Baik itu benda yang bernyawa atau benda hidup maupun benda mati. Itu dalam bahasa Arab diberikan jenis kelamin ya. Dalam bahasa Arab ya. Nah, di sini kata penulis ya, isim ini sudah ya, nah hapus ya. Pasal yang pertama jelas insyaallah ya. Ini hanya lihat huruf terakhir ya. Ini sekarang pasal yang kedua ya. Baik. Pasal yang kedua ya. Meninjau isim ditinjau dari segi apa? Jenis ya. Nah. Baik. Isim kata benda ditinjau dari segi apa? Jenisnya. Nanti ada berapa? Ada dua ya. Yang pertama ya adalah isim apa? Al